Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai deret kurir. Nah, di pertemuan ini kita sampai kepada bagian aplikasi deret kurir pada analisis rangkaian listrik. Sebelumnya kita review kembali materi kita pada pertemuan awal dulu ya, yaitu mengenai analisis rangkaian jika sumbernya merupakan sumber DC atau jika sumbernya merupakan sumber AC sinusoidal murni. Nah, hal ini tentunya sudah harus Anda pahami karena tentunya sudah Anda peroleh pada mata kuliah dasar, khususnya mata kuliah rangkaian listrik. Jadi jika suatu rangkaian diberikan dengan sumber DC murni, ini analisisnya relatif mudah ya. Sebagai contoh misalnya untuk kasus kita ini, karena di sini ada induktor, ada resistor. Nah, induktor itu untuk sumber DC itu pengaruhnya bisa diabaikan ya. Artinya induktor ini jika diberikan dengan sumber DC bisa dianggap terhubung singkat, atau dengan kata lain impedansinya sama dengan 0. Jadi untuk rangkaian ini arusnya hanya dipengaruhi oleh resistansi sebesar 5 ohm. Dengan demikian diperoleh arusnya 20 ampere dan daya pada resistansi ini adalah sebesar 2000 watt. Ingat, yang kita bahas di sini berkaitan dengan kondisi steady state-nya. Untuk kondisi transiennya atau kondisi peralihan tentu arusnya tidak sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan dengan rangkaian yang kedua. Di sini rangkaiannya kita tambahkan dengan kapasitor yang terhubung seri dengan induktor dan resistor. Nah, bagaimana arus steady state dan daya pada resistansi sebesar 5 ohm ini? Jika kita ingat kembali sifat kapasitor ini tidak bisa melewatkan arus DC. Jadi kondisi steady state arus DC pada kapasitor itu nilainya sama dengan 0. Nah, karena ketiga elemen ini terhubung secara seri, tentunya arus yang mengalir itu sama dengan 0. Jadi arus steady state-nya atau kondisi mantapnya sama dengan 0. Dan dengan demikian daya pada resistansi sebesar 5 ohm ini juga sama dengan 0. Kemudian bagaimana jika sumbernya merupakan sumber AC? Sebagai contoh misalnya untuk rangkaian ini, di sini sumber AC-nya diberikan tegangan sebesar 100 volt. Jadi nilai RMS-nya 100 volt dengan frekuensi 50 Hz. Tentunya ini harus kita analisis dengan menggunakan konsep Pasor, dan jika kita analisis diperoleh hasil arus yang mengalir itu sebesar 12,45 dengan sudut min 51 derajat. Berarti daya pada resistansi sebesar 5 ohm ini adalah I kuadrat R. Jadi 12,45 kuadrat kali dengan 5 itu diperoleh hasil 775 watt. Kemudian untuk rangkaian yang ketiga, ini sama prinsipnya, kita analisis dengan menggunakan konsep Pasor dan diperoleh hasil arus yang mengalir sebesar 17 ampere sudut min 31 derajat dan dayanya 1445 watt. Jadi untuk rangkaian yang kita bahas pada slide ini itu analisisnya relatif mudah. Untuk sumber DC, efek induktor ini bisa kita anggap terhubung singkat. Kemudian untuk kapasitor, jika terhubung seri dengan elemen induktor atau terhubung seri dengan resistor, maka arus mantapnya sama dengan 0. Sedangkan jika diberikan dengan sumber AC, di mana sumber AC-nya ini merupakan sinusoidal murni, maka analisisnya kita bisa menggunakan konsep Pasor. Nah, bagaimana jika ternyata sumbernya di sini bukan merupakan sumber DC murni atau bukan merupakan sumber sinusoidal murni? Sebagai contoh misalnya jika sumber tegangannya di sini merupakan gelombang-gelombang harmonik seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Nah, disinilah peranan dari deret kurir. Jadi untuk menganalisisnya kita bisa menggunakan konsep deret kurir. Artinya setiap gelombang tegangannya ini kita uraikan terlebih dahulu, baru kita analisis satu persatu. Jadi untuk mendapatkan arus yang mengalir dan daya pada resistansi ini, kita analisis satu persatu
hasil uraian deret kurir dari sumber tegangannya. Kemudian setelah kita mendapatkan arus maupun daya dari setiap komponen harmoniknya, barulah kemudian hasilnya kita gabungkan. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita ulangi kembali juga mengenai nilai efektif atau nilai RMS. Jadi nilai efektif atau nilai RMS ini adalah nilai yang berkenaan dengan daya. Dan nilai efektif suatu gelombang bisa kita peroleh dengan menggunakan persamaan ini. Sebagai contoh, misalnya jika kita punya gelombang harmonik seperti yang ditunjukkan pada gambar ini tinggal kita substitusikan persamaannya ke persamaan untuk mendapatkan nilai efektifnya, sehingga kita bisa memperoleh berapa nilai efektifnya. Nah, nilai efektif itu sering juga dikenal dengan istilah nilai RMS ya. Ini silakan Anda review kembali pada mata kuliah rangkaian listrik. Nah, selain dengan menggunakan persamaan ini, nilai efektif juga bisa kita peroleh berdasarkan uraian deret kurirnya. Jadi pada uraian deret kurir ini ada komponen DC, kemudian ada komponen-komponen sinusoidal atau kosinusoidal. Nah, untuk komponen DC sendiri, sebagai contoh misalnya di sini ada tegangan 100 volt ya, DC murni. Nah, ini jika kita substitusikan ke persamaan ini, maka nilai efektifnya ini sama dengan nilai DC-nya. Jadi kalau misalnya di sini 100 volt, maka ini nilai efektifnya juga 100 volt. Sedangkan untuk gelombang-gelombang sinusoidal atau kosinusoidal, sebagai contoh misalnya di sini nilai puncaknya 141,41 volt. Nah, jika ini kita substitusikan ke persamaan ini, maka akan diperoleh nilai efektifnya itu nilai maksimum dibagi dengan akar 2. Jadi 141,41 dibagi dengan akar 2 diperoleh nilai efektifnya sebesar 100 volt. Nah, hasil uraian deret kurir yaitu pada bagian ini terdiri dari tak berhingga komponen sinusoidal atau kosinusoidal. Berarti nilai harmonik secara keseluruhan dari hasil uraian deret kurirnya itu diberikan oleh persamaan ini, yaitu akar dari komponen DC pangkat 2 ditambah dengan nilai RMS harmonik pertama pangkat 2. Nah, nilai RMS harmonik pertama ini tentunya adalah magnitud harmonik pertamanya dibagi dengan akar 2. Kemudian ditambah lagi dengan nilai RMS harmonik kedua pangkat 2. Nah, nilai RMS harmonik kedua ini sama seperti harmonik pertama tadi, yaitu dibagi dengan akar 2. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan nilai RMS harmonik ketiga, harmonik keempat, harmonik kelima, dan seterusnya. Nah, tentunya kita tidak perlu menggunakan seluruh komponen harmonik karena komponen harmoniknya sendiri ini tak berhingga. Jadi kita cukup menggunakan sampai dengan harmonik-harmonik yang signifikan, artinya nilainya relatif cukup besar dan berpengaruh terhadap rangkaian. Oke, jadi selain menggunakan persamaan ini, nilai efektif atau nilai RMS bisa juga kita peroleh berdasarkan uraian deret kurir. Kemudian ingat, setiap komponen sinusoidal di sini ini merupakan nilai RMS-nya ya, jadi harus kita bagi dengan akar 2. Jadi magnitud dari hasil uraian deret kurirnya ini harus kita bagi dengan akar 2. Nah, persamaan-persamaan ini juga berlaku untuk arus. Oke, untuk melengkapi pembahasan kita, di sini kita akan menyelesaikan sebuah contoh kasus. Jadi ini sama seperti contoh pada slide sebelumnya tadi ya. Hanya saja di sini sumbernya bukan lagi sumber DC atau sumber sinusoidal murni. Nah, kapasitornya di sini 1 milifarad, induktornya 20 milihenry, kemudian resistansinya 5 ohm. Nah, sumber tegangannya sendiri merupakan gelombang harmonik atau gelombang periodik yang diberikan oleh persamaan ini, dan jika kita gambarkan bentuk gelombang sumbernya diberikan oleh gambar ini. Nah, dari sini terlihat bahwa periode gelombangnya ini adalah 0,02 detik, berarti frekuensinya adalah 1/0,02, yaitu 50 Hz. Yang ditanyakan adalah berapa arus yang mengalir pada rangkaian dan berapa daya pada resistor sebesar 5 ohm.
Jika Anda ingat kembali pertemuan kita sebelumnya, gelombang harmonik ini sebenarnya sudah pernah kita selesaikan ya, dan hasilnya adalah nilai DC-nya itu sebesar 50 volt, dan komponen-komponen AC atau komponen kosinusodalnya itu diberikan oleh bagian ini. Jadi ini merupakan komponen DC atau harmonik ke nolnya, ini harmonik ke 1, harmonik ketiga, dan seterusnya. Jadi di sini yang muncul hanya harmonik ganjil, harmonik genap nilainya sama dengan 0. Oke, hal ini silakan Anda simak kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya. Oke, langkah pertama kita tuliskan dulu persamaan untuk impedansi total rangkaiannya. Jadi karena ketiga elemen ini dihubung secara seri, berarti impedansinya adalah impedansi ZR ditambah dengan ZL ditambah dengan ZC. Nah, ZR sendiri itu tentunya nilainya tetap sama dengan resistansi dari resistor yang kita gunakan ya. Jadi pada resistor ini impedansinya tidak dipengaruhi oleh frekuensi. Sedangkan untuk kapasitor dan induktor impedansinya dipengaruhi oleh frekuensi. Dan jika kita tuliskan dalam bentuk rektangular, Z-nya itu adalah R ditambah dengan J omega L dikurangi dengan min J per omega C. Ingat, J ini maksudnya adalah nilai imajiner ya. Jadi pada bidang kompleks, reaktansi induktor ini berada pada bagian positif dari komponen imajinernya, sedangkan untuk kapasitor ini berada pada sumbu negatifnya. Nah, dari bagian ini terlihat bahwa impedansi dari induktor maupun kapasitor ini dipengaruhi oleh frekuensi. Ingat, omega ini adalah 2 kali pi kali dengan F atau kali dengan frekuensi ya. Oke, hal ini silakan Anda review kembali materi kuliah Anda mengenai rangkaian listrik. Oke, selanjutnya kita tuliskan dalam bentuk tabel supaya lebih mudah. Jadi harmonik ke 0 atau komponen DC itu nilainya 50 volt. Ini sesuai dengan hasil penyelesaian kita pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian di sini kita tuliskan terlebih dahulu nilai RMS-nya. Nah, sesuai dengan pembahasan kita tadi, untuk harmonik ke 0 atau komponen DC itu nilai RMS-nya sama dengan komponen DC-nya. Jadi di sini nilai RMS untuk harmonik ke nolnya atau komponen DC-nya juga 50 volt. Nah, karena ini merupakan komponen DC, tentu frekuensinya sama dengan 0. Jika Anda perhatikan gambar ini frekuensinya sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk harmonik pertama, hasil yang kita peroleh pada pertemuan sebelumnya, PN-nya 63,66 volt, berarti nilai RMS-nya adalah 63,66 dibagi dengan akar 2, diperoleh hasil 45,01 volt. Dan harmonik pertama ini frekuensinya sama dengan frekuensi dasar atau sama dengan frekuensi dari gelombang periodik yang kita uraikan. Nah, ini tadi frekuensinya adalah 50 Hz, berarti untuk harmonik pertama frekuensinya juga 50 Hz. Selanjutnya harmonik ketiga, PN-nya 21,22. Ini kita bagi dengan akar 2 untuk mendapatkan nilai RMS-nya, diperoleh hasil sebesar 15 volt. Harmonik ketiga berarti frekuensinya adalah 3 kali dari harmonik dasar, yaitu 150 Hz. Dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan cukup sampai dengan harmonik ke-11. Jadi karena harmonik ke-11 nilai RMS-nya ini sudah relatif kecil, jika Anda perhatikan ini nilainya 4,09 volt, harmonik pertama 45,01 volt, jadi harmonik ke-11 ini nilainya tidak mencapai lagi 10% dari harmonik pertama. Oke, yang pertama kita selesaikan terlebih dahulu untuk komponen DC-nya. Nah, sesuai dengan yang telah kita bahas tadi, karena di sini rangkaian kapasitornya seri dengan induktor dan resistor, tentunya arus tidak bisa melewati komponen kapasitor ini. Jadi untuk komponen DC, nilai arusnya di sini sama dengan 0. Dan jika kita tinjau berdasarkan impedansinya, nah komponen kapasitor ini
impedansinya adalah min J per omega C, omega sendiri 2πf ya, 2πf karena frekuensinya 0, tentu di sini hasilnya tak berhingga. Jadi untuk komponen DC impedansinya tak berhingga, sehingga arus yang mengalir sama dengan 0, dan daya yang diakibatkan oleh komponen DC ini juga sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk harmonik pertama dengan nilai RMS 45,01 volt dan frekuensi 50 Hz. Nah, di sini supaya lebih mudah, ini kita akan selesaikan dengan MATLAB. Oke, di sini kita sudah buatkan skripnya, tinggal kita inputkan harmoniknya. Jadi yang kedua tadi adalah harmonik pertama, N-nya sama dengan 1, kemudian frekuensinya adalah 50 Hz, dan nilai RMS dari harmonik pertama ini adalah 45,01 volt. Kemudian bagian ini untuk menghitung nilai omeganya ya. Jadi omega sama dengan 2πf. Kemudian ini data-data resistansi, induktansi dan kapasitansi. Induktansinya tadi 20 mH, jadi 20 kali dengan 10 pangkat min 3. Kapasitansinya adalah 1 mH, 1 kali dengan 10 pangkat min 3. Kemudian bagian ini kita bentuk impedansinya, impedansi totalnya. Jadi R ditambah dengan I kali omega L. Nah, pada MATLAB untuk bilangan imajiner itu disimbolkan dengan simbol I ya. Jadi ini maksudnya nilainya merupakan bilangan imajiner. Kemudian kita hitung magnitude Z-nya dengan menggunakan perintah absolut. Selanjutnya kita hitung nilai arus RMS-nya. Jadi arus RMS adalah tegangan RMS dibagi dengan impedansinya. Ini berikan oleh bagian ini. Nah, di sini yang diperoleh hasilnya masih dalam bentuk rektangular. Nah, umumnya pada analisis rangkaian yang kita butuhkan itu adalah besarnya. Jadi di sini kita tambahkan perintah untuk menghitung nilai absolut dari arus RMS-nya. Nah, kemudian berdasarkan besar arusnya atau magnitud arusnya kita bisa menghitung daya pada resistansi tadi, yaitu magnitud dari arusnya pangkat 2 dikali dengan resistansi yang digunakan. Oke, coba kita jalankan skrip ini untuk mendapatkan hasil dari harmonik pertama. Diperoleh hasil impedansinya dalam bentuk rektangular adalah 5 plus 3,1001 I atau 5 plus J 3,1001. Jadi ini merupakan bentuk rektangularnya. Nah, jika ini kita ubah menjadi bentuk polar, diperoleh besar dari impedansinya adalah 5,8831 ohm. Kemudian tegangan RMS-nya tadi yaitu 45,01 dibagi dengan impedansi ini, itu diperoleh hasil arusnya dalam bentuk rektangular 6,5024 min J 4,0316. Jika kita ubah ke dalam bentuk polar, diperoleh besar arusnya 7,6508 ampere. Berarti daya pada resistor tadi adalah 7,6508 kuadrat dikali dengan 5 ohm, diperoleh hasil 292,671 watt. Nah, dengan cara yang sama kita bisa memperoleh hasil untuk harmonik lainnya, yaitu harmonik ketiga, harmonik kelima sampai dengan harmonik ke-11. Tinggal kita ubah nilai N-nya, kemudian nilai frekuensinya dan nilai RMS dari tegangan untuk setiap harmonik. Oke, hal ini silakan Anda coba. Oke, selanjutnya kita lengkapi tabel kita dengan hasil perhitungan kita tadi. Harmonik pertama tadi magnitude Z-nya adalah 5,8831, arusnya 7,6508 ampere dan dayanya 292,671 watt. Jadi ini merupakan daya yang diakibatkan oleh harmonik pertama. Kemudian untuk harmonik ketiga,
impedansinya 18,4779 ohm, ini untuk frekuensi 150 Hz. Kemudian arus yang mengalir 0,8118 ampere, dan daya yang disebabkan oleh harmonik ketiga itu sebesar 3,295 watt. Oke, ini merupakan hasil lengkapnya, dan jika kita totalkan dayanya itu diperoleh hasil 296,55 watt. Jadi daya pada resistor ini, jika sumber tegangannya sesuai dengan persamaan ini atau sesuai dengan gambar ini, dayanya adalah 296,55 watt. Kemudian bagaimana dengan arus yang mengalir? Nah, tentunya arus yang ditanyakan di sini adalah nilai RMS secara keseluruhan. Nah, yang diberikan di sini adalah nilai RMS dari setiap komponen harmonik. Nah, sesuai dengan pembahasan kita tadi, bahwa nilai RMS total itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan ini ya. Hanya saja di sini kita ganti dengan arus. Jadi nilai RMS arusnya adalah komponen DC-nya pangkat 2, dalam hal ini 0, ditambah dengan harmonik pertama pangkat 2, harmonik ketiga pangkat 2, dan seterusnya sampai dengan harmonik ke-11. Kita jumlahkan, kemudian kita akarkan, diperoleh hasil arus RMS-nya adalah 7,7013 ampere. Jadi arus yang mengalir pada resistor 5 ohm ini atau pada rangkaian ini, nilai RMS-nya sebesar 7,7013 ampere. Nah, sebenarnya untuk mencari daya pada resistor ini, kita juga bisa menggunakan nilai arus RMS-nya, yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Jadi daya itu adalah nilai efektif arus pangkat 2 atau nilai RMS arus pangkat 2 dikali dengan resistansinya, yaitu sebesar 5 ohm, diperoleh hasil yang sama dengan yang diberikan pada tabel, yaitu 296,55 watt. Oke, jadi agar kita mudah untuk memahami dan menyelesaikan kasus ini, tentunya selain pemahaman mengenai deret Fourier, kita juga sudah harus memahami bagaimana menganalisis rangkaian jika sumbernya merupakan sumber DC atau jika sumbernya merupakan sumber AC sinusoidal. Hal tersebut silakan Anda review kembali pada mata kuliah rangkaian listrik, sehingga Anda akan mudah memahami bagaimana analisisnya jika menggunakan deret Fourier. Nah, dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika suatu rangkaian kemudian sumber tegangannya ini bukan merupakan sumber DC murni atau bukan merupakan tegangan AC yang sinusoidal murni, maka untuk menganalisisnya kita bisa menggunakan deret Fourier. Jadi kita analisis setiap komponen harmonik, kemudian di akhir analisis hasilnya bisa kita gabungkan. Untuk daya bisa kita jumlahkan, tetapi untuk mencari arus RMS-nya itu kita harus menggunakan persamaan nilai RMS berdasarkan komponen-komponen harmoniknya. Jika kita lihat kembali persamaan untuk nilai RMS, yaitu persamaan ini, jadi nilai RMS itu bisa juga kita peroleh berdasarkan komponen-komponen harmoniknya. Oke, demikian pembahasan kita mengenai aplikasi deret Fourier untuk menganalisis rangkaian. Tentunya masih ada kegunaan lain dari uraian deret Fourier pada dunia teknik elektro, khususnya yang berkaitan dengan analisis pulsa-pulsa atau analisis sinyal. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.